Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah CAD/CAM. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk selalu menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat gambar kerja dengan menggunakan software FeatureCAM. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan proses machining dari gambar 2 dimensi yang telah kita buat. Output dari CAM ini nanti berupa file G-code yang nantinya akan kita transfer ke mesin CNC. Baik, langsung saja lihat videonya dari awal sampai akhir. Langkah pertama, kita buka software FeatureCAM-nya. Kemudian kita pilih mil, satuannya kita pilih milimeter, initial stock dialognya kita klik wizard, kemudian kita create new document. Stoknya kita cancel terlebih dahulu. Setelah software FeatureCAM yang mil ini terbuka, kita open dulu gambar yang telah kita buat sebelumnya. Itu di sini kita masuk menu file, kemudian kita klik open, kita cari file yang telah kita buat. Ini dibuat all file dulu biar kelihatan semuanya. Ini saya klik file yang sudah kita buat, kemudian kita klik open. Nah, jadi kita sudah punya gambar kerja yang akan kita proses machining. Kemudian langkah pertama pada proses FeatureCAM milling ini yaitu kita setting stoknya dulu atau material dari benda kerjanya. Yaitu kita bisa klik double stock di sini. Nanti akan muncul stock properties, atau kita bisa klik stock di part program sini di atas, klik sama, nanti akan muncul dialog box untuk stock. Ya, sekarang saya klik stock sini, stock propertiesnya nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada dimension, ada indexing. Sekarang ke dimension, di sini ada jenis stoknya atau materialnya, ada block nanti yang kalau bentuknya kotak, ada round kalau bentuknya nanti lingkaran, ada side, ada user define, nanti kita tentukan sendiri. Kita saat ini kita pilih block karena nanti kita melakukan proses milling dan sesuai dengan gambar yang kita gunakan. Di sini kita bisa masukkan berapa stok atau material yang kita punya. Di sini ada width, ada lebarnya, ya, lebar, panjang, dan ketebalan. Misalkan kita sudah punya stok atau material, ya ini tinggal kita isi. Atau kita bisa masuk ke resize. Kita klik resize. Nah, kalau kita klik resize, nanti stoknya itu akan mengikuti gambar yang telah kita buat, yaitu panjang terluarnya ini sampai sini dan lebar terluarnya. Ya, dia sudah mengikuti. Nah, ini di bawah ini ada, misalkan kalau resize dia defaultnya mengikuti ukuran dari banda atau gambar kerjanya. Misalkan ini mau saya offset, misalkan X-nya ini saya tambahi 2 mili, misalkan ini juga 2 mili, ini minus 2, sini Y-nya sama, misalkan saya tambahi minus 2, positifnya 2 mili. Kemudian Z ini nanti ke ketebalannya. Misalkan ketebalannya ke bawah, kalau sesuai gambar dia ketebalannya 45 mili. Kalau kita preview, nah ini nanti akan geser, ya, nanti geser akan 2
view lagi ya ini. Jadi ini arah dari resize dari benda kerjanya ini, dari gambar kerjanya, benda kerjanya dilebihi 2 mili 2 mili. Kalau ini kita nolkan lagi, nolkan semua, ini kita nolkan, maka ketika kita preview, nah nanti materialnya dia mengikuti gambar yang telah kita buat. Untuk latihan ini kita nolkan saja, tidak usah kita offset lengthnya. Kemudian jetnya ini kita isi 45 ketebalannya sesuai dengan gambar. Kemudian saya next. Kemudian saya finish. Nah, ini sudah kelihatan stoknya. Kalau kita isometri, ya isometri. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan shortcut untuk view, yaitu kontrol ditekan sama 1. Nah, ini untuk isometri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita kontrol 1. Nah, ini sudah kelihatan bentuk stoknya. Untuk stoknya yaitu ini. Dan ketebalannya dia 45 mili. Jadi lebar, panjang, ketebalan. Kita masuk lagi ke kontrol 5, pandangan depan seperti ini. Setelah stok, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan 0 benda kerja. Ya, 0 benda kerja. Mau diletakkan di mana 0 benda kerjanya? Yaitu melalui menu setup. Bisa setup ini, saya klik double, atau melalui sini setup, sama saja. Ya, sekarang saya masuk ke part view ini aja. Ini saya klik double setupnya. Sekarang saya masuk ke 0. Nah, ini ketika saya klik 0 nanti akan muncul bentuk kotak seperti ini dengan gambar tangan. Nah, ini menunjukkan di mana nanti posisi 0 benda kerjanya. Kalau di milling nanti bisa di pinggir, ini pinggir, atau di tengah. Ya, untuk yang pertama ini saya tentukan 0 benda kerjanya di pinggir dulu sini. Ya, 0 benda kerja di pinggir. Kalau 0 benda kerja di pinggir, maka saya klik ini. Nah, ini ada tampilannya. Kalau 0 benda kerjanya di tengah, nanti saya klik ini. Nah, ini ada tampilannya. Ya, sekarang saya klik 0 benda kerjanya di pinggir. Dan saya play. Dan oke. Ya, jadi 0 benda kerjanya ini saya setting di pinggir sini. Jadi langkah pertamanya tadi saya ulangi lagi, saya review. Jadi langkah pertama setelah gambarnya jadi, kita buka. Setelah itu kita setting stoknya, masuk stok sini, benda kerjanya, kita klik resize, atau sebelumnya saya pilih blok dulu kalau bentuknya kotak, kemudian saya resize. Nah, kalau resize nanti dia mengikuti dari gambar kerja yang telah kita buat. Kalau mau di offset ya tinggal dimasukkan ini berapa X-nya, Y-nya, kalau Z ini ketebalannya. Kalau sudah kita next, kemudian finish. Setelah kita setting stok, kita tentukan 0 benda kerjanya. Yaitu dengan cara klik setup ini atau di atas. Setup. Ya, klik sini double. 0 tinggal mau diletakkan di mana 0 benda kerjanya. Diklik tangannya ini, gambar tangan di pinggir atau di tengah. Kalau sudah di apply, kemudian oke. Ya, langkah selanjutnya setup sudah. Sekarang kita masuk ke chaining. Ya, chaining ini nanti
akan merubah berupa geometri ke curve, ke kurva, karena nanti di FeatureCamp yang diminta kurva. Ada close, ada fix. Kalau close ini tinggal saya pilih garisnya yang mana saja, akan dari sini. Nah, ini curve-nya. Tadi geometri, sekarang jadi curve. Karena setelah itu saya enter, nah saya sudah punya curve. Ini saya chaining lagi, saya close curve lagi yang sebelah sini. Saya enter lagi, saya punya 2 curve. Kalau sudah dibuat curve, nah ini sekarang curve yang sudah dibuat tadi akan terrecord di historisnya sini. Di path view, di menu curve. Ini ada curve 1, ada curve 2. Setelah sudah kita buat curve, sekarang saya masuk ke feature. Kita mulai melakukan proses machining. Kita klik feature. Di sini ada beberapa pilihan untuk feature, yaitu di sini ada from dimension dan from curve. Kalau dimensi nanti kita sudah harus punya ukuran di sini. Tapi kalau curve ya berdasarkan kurva yang sudah kita buat. Karena kita sudah punya kurva, kita sekarang masuk ke from curve. Ya, ini ada macam-macam, ada boss, nanti bentuknya seperti ini. Kita melakukan proses machining, tapi nanti yang di machining yang pinggirnya, tengahnya nanti masih ada. Kemudian chamfer, nah ini kita melakukan chamfer. Ada groove, ada pocket membuat kantong, ada round, ada side mill. Sekarang langkah pertama kita akan melakukan proses side mill. Nah, nanti kita akan proses proses pemakanan yang ini bentuk pinggirnya menggunakan side mill. Sekarang dari from curve kita pilih side, kemudian saya klik next. Nah, ini kenapa harus di chaining lagi? Tadi harus di chaining dulu karena yang diminta di sini curve-nya untuk jalur dari pahatnya, toolpath-nya. Yang diminta curve-nya, bukan geometri. Nah, ini mungkin saya del dulu ya, saya hapus dulu. Nanti di sini diminta curve-nya yang mana yang mau di side. Sekarang saya klik yang ini. Kemudian saya tambahkan. Nah, sampai muncul curve 1. Kalau sudah, kita next. Nah, ini nanti akan muncul arahnya yang di machining yang mana, yang dalam atau yang luar. Karena kita mau side, ya kita balik. Kita makan yang luar. Jadi panahnya ke sana. Kalau sudah, kita next. Ini offset from curve, set lokasinya. Misalkan kita mulainya enggak dari atas. Nah, ini dimasukkan setnya. Kalau sudah, kita next. Nah, ini ada draft angle. Misalkan side-nya di samping nanti ada kemiringannya, ada draft angle-nya. Nah, ini. Terus kemudian nanti ada chamfernya di ujung-ujungnya. Ya, kita isi berapa chamfernya. Ini depth, kedalaman dari berapa side-nya. Ya, misalkan tadi materialnya totalnya 45 mili. Sekarang misalkan depth-nya saya masukkan 20. Jadi nanti kedalamannya 20. Ya, kedalamannya 20. Ini saya preview. Kemudian langsung saya next. Nah, ini di sini ada strategi. Ya, ada climb mill. Jadi di mesin milling itu kan ada climbing, proses pemakanannya, ada konvensional. Kalau di mesin CNC umumnya menggunakan metodenya climbing karena dia kualitasnya lebih bagus. Sekarang saya klik clamp, ini ada depth first, present, ada pre-drill. Nah, karena kita nggak melakukan ini ya nggak usah. Ini ada roughing, ada finishing.
Nah, nanti kalau prosesnya ada roughing, ada finishing, ya harus kita centang dua-duanya. Roughing ini yaitu proses pengkasaran. Jadi kalau benda kerjanya masih banyak ini, pertama kita makan roughing dulu, kita kasar dulu. Nah itu nanti di sisa, misalkan ini jadi dari 10 jadi 5, maka nanti dikasih sisa misalkan 0, berapa, jangan langsung dihabiskan, sisanya nanti di finishing biar hasilnya nanti bagus, kekasaran pemusahannya jadi rendah. Setelah ini saya next. Di sini ada pilihan pahat. Di sini ada pilihan pahat yang sudah dipilihkan oleh software. Nah, ada roughing, ada finishing. Dan saya next lagi. Nah, ini ada tampilan pahatnya. Ada tampilan pahatnya. Ini ada pakai diameter 25 karena kita proses roughing ya. Biar cepat selesai dulu, nanti finishingnya ganti pahat lagi yang lebih kecil. Ada floatnya 2. Ini waterlength-nya ada katalog pahatnya. Kemudian kita next lagi. Di sini ada speednya. Nanti putarannya berapa? Putaran spindle-nya. Putaran spindle ini nanti dipengaruhi oleh cutting speed ya. Sebenarnya dari cutting speed dulu, kemudian dirubah ke RPM. Cutting speed ini nilainya berdasarkan material pahat apa yang digunakan, terus kekerasan material benda kerjanya berapa, nanti cutting speed-nya menyesuaikan. Biasanya cutting speed ini di katalog pahat yang kita beli sudah ada rekomendasinya. Untuk material ini nanti cutting speed-nya berapa, kemudian dirubah ke putaran spindle berapa RPM. Ya karena ini materialnya aluminium, ya yang di stok tadi di setting aluminium, yang dipilihkan software yaitu 2500 RPM. Sementara ini dulu kita masukkan. Kemudian ini feedingnya milimeter per menit. Kemudian saya next. Kemudian ini ada pilihan coolant-nya, mau float disemburkan, dibanjirkan, atau mist dikabutkan. Ini tergantung kebutuhan. Dan yang tersedia di mesin CNC. Kalau di mesin CNC adanya hanya float, ya berarti yang float yang dikabutkan. Kemudian next, ini pahat untuk finishing. Ya, pahat untuk finishing. Di sini pahatnya pakai diameternya tetap 25 mili. Karena ini besar semua. Ya, kalau nanti ada yang kecil, misalkan seperti pocket ini, pahatnya pasti lebih kecil untuk finishingnya biar menjangkau ke bagian yang sempit-sempit ini. Kemudian saya naik dulu. Nah ini bedanya. Kalau roughing tadi dia RPM-nya 2000, tapi kalau finishing dia RPM-nya lebih besar dan feeding-nya lebih kecil. Intinya nanti biar kekasaran permukaannya jadi rendah. Saya next lagi, tetap float. Next, ini pilihan pahatnya tadi. Kalau sudah, kita finish. Ketika kita finish, ya ini nanti kita muncul di menu dialog box seperti ini. Nanti yang perlu kita lihat yaitu di roughing. Yang pertama tool. Ini yang dipakai toolnya 25 mili. Toolnya 25 mili yang dipilihkan oleh software. Nah ini juga tergantung dari kebutuhan. Misalkan saya nggak punya software tool yang 25 mili, N-mill-nya, N-mill 25 mili, ini bisa kita ganti. Misalkan pakai 20 mili. Nah ini yang 20 mili. 20 mili. Caranya ya tinggal kita klik double di sini. Nah, misalkan mau ngedit, ini. Kalau mau ganti 20 ya ini saya centang, saya apply. Saya apply, nah nanti N-mill 20. Tadi 25 sekarang diganti N-mill 25. N-mill 20. Jadi tergantung kebutuhan. Misalkan tadi pakai 25, ya ini saya klik lagi yang 25. Apply.
misalkan di sini nggak ada semua pahat yang kita punya, saya bisa lakukan editing di sini. Caranya seperti tadi, bisa saya klik double, misalkan yang 21 ini, saya klik double, nanti muncul Endmill Tool Properties. Nah, nanti ini bisa kita masukkan ya. Misalkan Endmill floatnya 4, diameternya 21. Nah, misalkan ini ya tinggal kita ganti, misalkan 20. Overall length-nya, ini total panjangnya, expose length. Nah, jadi panjang yang terekspos dari sini sampai sini. Terus kemudian ada cutter length, panjang sisi potongnya. Kalau ini 47, ada float-nya. Endmill dia 4 float. Ada yang 2, ada yang 4. Nah, ini shank diameternya. Ini shanknya, ini cutternya. Shanknya ini misalkan saya sesuaikan 20 seperti ini. Kalau sudah, ini material pahatnya. Ini HSS. Kalau dipakai carbide ya carbide. Nah, ini nanti kalau di sini saya setting carbide, terus materialnya di stok tadi saya setting aluminium. Nah, nanti software akan memilihkan RPM-nya dan feeding-nya berdasarkan ini. Nah, kalau sudah saya apply, nah ini berubah. Kalau sudah oke. Misalkan saya yes. Nah, ini sudah berubah tadi yang saya buat. Ya, jadi seperti itu. Sekarang saya pilih lagi yang sesuai rekomendasi software dulu. Endmill 25 mili. Ya, jadi sesuai kebutuhan. Terus kemudian ini ada kriteria, ada flat, ada macam-macam ya. Ini ada face mill, ada end mill. Diameternya mau yang diameter berapa, end radiusnya berapa. Kalau sudah pahat, kemudian di sini ada feeding. Nah, tadi kan yang dipilihkan ini 2523. Feedingnya 1261 mm per menit. Rekomendasinya ya tadi ya seperti saya katakan, yang dipilihkan software rekomendasinya berdasarkan material pahat dan material benda kerja. Atau ini juga bisa diganti sendiri. Disesuaikan dengan kondisi mesinnya ya. Disesuaikan dengan kondisi mesinnya juga. Jadi meskipun rekomendasinya ini, tapi kalau mesinnya sudah lama, ya jangan dimaksimalkan, bisa diturunkan. Semuanya tergantung kebutuhan. Ini ada coolant, yang tadi yang dipilihkan flooding, ada step overnya ada spiral, distance between cut. Nah, jadi ini jarak pemotongannya berapa gesernya. Ada ramping. Nah, ramping ini ketika pahat turun dia nggak lurus tapi zigzag. Ya, zigzag. Biar nanti beban pahatnya tidak berat. Kemudian di sini ada let in, ada let out. Jadi masuknya pahat, keluarnya pahat. Ada plunging. Nah, ini plunging. Nah, ini. Jadi dia masuk berapa sudutnya. Kemudian ada post variable, kemudian ada milling. Nah, ini yang milling ini yang perlu diperhatikan juga. Nanti ada roughing pass jet increment. Ini maksudnya depth of cut-nya berapa. Misalkan tadi 20 mili, diameternya apa? Depth of cut-nya tadi kan 20 mili. Kedalaman side-nya. Nah, ini bisa diganti. Misalkan kalau masuknya turunnya 5 mili ya ini tinggal kita ganti 5 mili, ini kita set. Nah, ini jadi nanti masuk dulu 50 mili, makan naik turun lagi 5 mili sampai 20 sudah di apply. Nah, ini untuk roughing. Untuk finishing sama. Nah, roughing lagi coba dilihat di sini ada allowance-nya 1,250. Allowance ini nanti digunakan untuk finishing. Jadi makan roughing dulu sampai sisa 1,25 dari dinding. Kemudian sisanya ini dihabiskan sama finish. Biar hasilnya nanti kualitasnya bagus.
Kalau sudah, ini saya oke. Nah, sekarang kalau sudah disetting, kita simulasikan. Biar kelihatan, kita kontrol 1 dulu untuk isometri. Sekarang simulasinya untuk side mill ini kita simulasikan dulu. Ya, kita masuk menu home. Di sini ada sim mode di simulation. Kita klik panahnya. Ini center line, nanti hanya garis-garis. Ada simulasi 2 dimensi, ada simulasi 3 dimensi, ada rapid cut, dan ada simulasi mesin. Biar kelihatan, saya simulasi 3 dimensi. Saya pilih simulasi 3 dimensi. Klik. Nah, kemudian saya play. Nah, ini proses makanannya. Ini masih 2 dimensi ya. Saya stop dulu. Yes. Ini saya ganti yang 3 dimensi. Ini simulasinya jalan, proses roughing. Ini simulasinya 2 dimensi dulu. Kalau mau dicepatkan, nah ini tinggal digeser. Nah, ini 3 dimensinya. Saya ulangi lagi ya. Kita pilih 3 dimensi. Nah, ini kita buat isometri, kontrol 1. Ini saya kecilkan. Kecepatannya saya kecilkan, kemudian saya play. Nah, ini proses roughing. Dia langsung makannya 5 mili ya, turunnya 5 mili ini. 5 mili. Turun 5 mili lagi. Kalau jet incrementnya saya setting 5 mili. Sampai nanti kedalaman yang diinginkan. Kalau ini 20 mili. Nah, ini agak saya cepatkan. Ini proses side mill. Proses side mill, pahat yang digunakan untuk roughing 25 mili dengan jet increment tadi, depth of cut-nya 5 mili, 5 mili, kedalamannya 20 mili, allowance-nya 1,25 mili untuk proses finishing nanti. Nah, ini sudah jadi side mill-nya. Nah, side mill-nya sudah jadi. Kalau sudah, ini saya keluarkan, saya stop. Saya pandangan depan lagi, kontrol 5. Nah, ini. Kita sudah melakukan proses machining untuk side mill ini. Sekarang kita buat pocketnya ini. Pocket. Kita masuk lagi ke feature. Kalau tadi side, sekarang kita ke pocket. Nah, ini. Kemudian saya next. Sama kayak tadi. Dipilih pasti harus milih curve-nya. Ini curve 1 karena saya mau buat yang ini saya hapus. Pilih, saya del. Sekarang saya pilih curve-nya yang pocket. Ini curve pocket. Merah ini berarti dia sudah terpilih. Kemudian saya plus. Saya tambahkan, nah ini ada curve 2. Kemudian saya next. Ini sama offset from curve jet location. Kalau ini saya isi 0, nah kalau saya isi 0, maka nanti mulainya dari atas ya. Mulainya dari 0,0. Tapi kalau ini jetnya saya isikan -2, berarti dia mulainya -2 dari bawah. Ke bawah -2. Jadi dari permukaan dia turun ke bawah. Kalau mulainya dari atas, berarti ini biarkan 0. Kemudian saya next. Nah, ini sama kayak tadi draft angle. Kalau pocketnya nanti ada draftnya miring, ya ini diisi. Kalau ada chamfer atasnya, ya ini diisi. Kalau enggak, ya dinolkan. Depth-nya, yang tadi totalnya 20, kan di soalnya tembus semua. Berarti ini saya isi 20.
Ini kalau bawahnya ada radiusnya, diisi berapa radiusnya. Kalau enggak ada ya diisi 0. Kalau sudah saya next, sama kayak tadi, ada climb, ada roughing pass, ada finish pass. Saya next lagi. Ini pilihan pahatnya oleh software, ada roughing sama finishing. Kemudian saya next. Nah, ini dia yang dipilihkan oleh software, diameternya 16 mm. Pakai float 2. Tapi ini kembali lagi sesuai kebutuhan. Kalau saya nggak punya, ya kita bisa ganti ini. Misalkan punyanya 10, ya kita ganti diameter 10. Saya next. Ini yang dipilihkan oleh software. Ini juga bisa diganti putaran spindle-nya, RPM-nya, dan feeding-nya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Dan saya next. Ini float sama next. Ini untuk finishing. Jadi diameternya sama, tetap 16, tapi nanti putaran spindle sama feedingnya berubah dibandingkan dengan roughing. Naik ya ini. Kalau tadi roughing 3000, ini 6000 putaran spindlenya. Jadi prinsipnya finishing itu cutting speed-nya dinaikkan atau RPM-nya dinaikkan, feeding-nya dikecilkan. Saya next lagi, ini floating. Next lagi, ini part yang dipilihkan tadi. Kalau sudah finish. Sekarang saya masuk ke roughing. Ya tadi kita ketul. Nah, misalkan saya pengen ganti pahat, saya nggak punya pahat 16, ya kita tinggal pilih. Kalau ada di sini, ya tinggal kita klik. Saya centang, apply. Jangan lupa di apply. Kalau nggak ada di sini, ya kita bisa edit salah satu ini. Caranya, saya klik double sampai muncul seperti ini. Ya tinggal kita masukkan seperti tadi. Kalau sudah di OK, tadi kita pakai yang 16, saya apply. Ini sudah dipilihkan tadi, step overnya, plunging, kemudian milling. Nah, milling ini seperti tadi. Roughing, pass, jet, increment, masuk. Depth of cut-nya, misalkan tadi 5 mili, misalkan ini saya 5 mili juga, saya set. Nah, saya apply. Ini juga sesuai kebutuhan nanti. Kemudian finish. Ya ini finish allowance ya, finish allowance. Artinya 1,25 nanti untuk finishing. Ya langsung habis di roughing. Kemudian kita OK. Kemudian kita simulasi lagi. Kita simulasi center line dulu, baru nanti 3 dimensi. Kita cepatkan yang ini. Nah, saya ulangi lagi, ini saya stop. Sekarang langsung ke 3 dimensi. Tampilannya saya perjelas dulu. Sekarang saya jalankan play. Dari awal nih ya. Nah, ini simulasinya dari proses side mill tadi. Jadi ini yang side mill tadi. Jet-nya depth of cut-nya 5 mili. Kemudian pahatnya yang digunakan diameter 25. Roughing maupun finishing dengan putaran spindle dan feeding yang berbeda antara roughing dan finishing. Nah, ini proses finishing. Nah, ini proses finishing. Nah, ini proses pocket. Nah, dia 5 mili, dia pakai plunging jadi. Nah, ini dia langsung masuk sambil zigzag biar beban pahatnya tidak besar. Nah, ini sudah jadi side mill sama pocket. Untuk pocket seperti ini sama hampir semuanya lah, terutama yang pocket
nanti juga harus diperhitungkan kedalaman pocketnya berapa. Terus saya punya pahat panjangnya berapa. Nah, kira-kira nanti dengan panjang sekian, pocketnya kedalaman sekian, ini nabrak apa enggak? Kalau pocketnya dalam, pahatnya pendek, kan nanti holdernya akan nabrak di permukaan sini. Harus diperhitungkan juga. Jangan sampai nabrak. Baik, side mill sama pocket sudah jadi. Nah, tadi simulasinya kan kita mulai side sama pocket. Kalau saya mau simulasinya hanya pocketnya saja, maka side-nya nggak saya aktifkan ini, nggak saya centang. Saya simulasi lagi. Nah, dia langsung ke pocket. Kalau 3 dimensi. Nah, dia langsung ke pocket simulasinya. Nah, ini. Kalau hanya pengen lihat proses yang pocketnya saja, nggak dari depan, ya tinggal kita pilih yang mana yang mau disimulasikan, yang nggak disimulasikan, jangan dicentang. Kalau ini saya centang semua gini. Jadi nanti simulasinya dari set sama pocket. Baik, selanjutnya kita kembali ke counter 5 pandangan depan. Set sudah, pocket sudah, tinggal kita kurang yang buat lingkaran. Kita masuk feature lagi. Ya. Nanti tergantung ininya, dilihat lingkarannya. Kalau nanti lingkarannya di bagian akhir, lingkarannya nggak tembus, bagian akhirnya rata, maka nanti pakai pocket lagi. Pakai end mill. Tapi kalau tembus sampai ke bawah, maka nanti bisa pakai buat hole dari from dimension. Ya, pakai bore, artinya pakai bore. Nanti pakai bore. Kalau pocket ini pakai end mill, ini pakai bore. Sekarang saya pakai pocket dulu. Pakai pocket, kemudian saya next. Nah, ini saya hapus. Saya pilih lingkarannya sini. Satu ini saya tambahkan. Ini lagi saya tambahkan. Ini lagi saya tambahkan. Saya proses bor yang diameter 12 dulu ini. Karena ini diameternya beda. Kemudian saya next. Kemudian saya next lagi. Ini depth-nya 20 karena tembus. Ini klaim sama kayak tadi settingnya. Nah, ini kalau seperti ini, ya berarti pahatnya nggak ada. Ya, pahatnya. Coba saya next dulu lagi terus. Saya next lagi, saya next terus. Nah, ini saya next terus saja. Kalau sudah saya finish. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi roughing, ini pahatnya nggak ada. Finishing, pahatnya nggak ada. Ini bisa dilihat, ya bisa dilihat di sini. Result ini. Nah, di result ini nanti historisnya tadi tercatat semua. Operation listnya. Ada roughing, finishing tadi. Nah, ini untuk pocket yang lingkaran ini. Nah, ini berarti saya detail. Nah, saya lihat. Nah, ini enable. Ini yang error tadi yang ini. Enable to select tool. Jadi toolnya ini enggak ada. Jadi seperti kalau toolnya enggak ada, berarti saya masuk ke mana tadi? Ke pocket 2 yang ini. Saya klik double pocket 2. Ya, saya masuk ke roughing. Nah, saya roughing pas 1. Ya, ini ada tool. Nah, ada tool sini. Nanti karena diameternya 8 ya. Ini diameternya 8, berarti kalau pocket pahatnya end millnya harus lebih kecil dari diameter 8. Mohon maaf, yang ini diameter 12. Jadi nanti pahatnya harus lebih kecil dari diameter 12. Ya, kita pilih yang diameter 10. Diameter 10 yang floatnya 4. Nah, saya apply.
kemudian saya oke. Dilihat lagi, ini roughing pas sudah, ini juga sama, dipilih yang end mill diameter lebih kecil lagi. Misalkan tadi untuk roughing 10, sekarang yang finishing diameternya 8 atau 6, ini 6 atau pilih yang 8 ini. Nah, ini saya edit dulu, saya edit double, ini 8, overall length-nya saya perpanjang, expose length-nya ini juga saya panjangkan, ini nanti nabrak kalau kependekan. Misalkan 65, saya play. Nah, atau ini terlalu panjang, 80. Opus length, ini cutter length-nya saya perpanjang juga. Shank diameternya ini saya samakan 8. Tapi ini nggak boleh sembarangan juga. Kita lihat kondisi pahatnya. Pahatnya seperti apa aslinya. Panjangnya berapa, ininya berapa, ini harus dilihat. Kalau sudah saya oke. Nah, ini saya klik yang diameter 8, saya apply dan saya oke. Nah, di sini kan sudah, kalau lihat di result lagi sini, ini sudah nggak error lagi di operation list-nya. Sekarang saya simulasikan lagi. Untuk semuanya ini. Nah, ini proses bore-nya, proses pocket-nya. Ya, proses pocket. Untuk yang diameter. Nah, ini finishing yang terakhir. Nah, ini finishingnya. Ya, baik. Sekarang saya lanjutnya, tinggal ini, lubangnya ini. Kalau tadi kita pakai pocket, sekarang untuk pembelajaran, kita contohkan ini pakai bore. Ya, seperti yang saya katakan tadi, mau pakai pocket atau pakai bore terserah, tergantung kebutuhan. Kalau tembus bisa pakai bore, tapi kalau nggak tembus bawahnya harus rata, maka pakai pocket, pakai end mill. Sekarang ini saya contohkan pakai bore. Masuk feature. Nah, ini bore adanya di from dimension hole. Kemudian next. Nah, ini ada chamfer apa enggak, depth-nya berapa. Karena tadi depth-nya 20, ya biar nanti ini saya masukkan 25, nanti biar tembus ini. Biar tembus, enggak ada sisanya. Preview. Nah, ini diameternya berapa? Tadi ini diameternya 8. Diameter 8. Kemudian saya next, ini posisi masih di sini. Nah, sekarang saya posisikan ini di koordinat berapa. Nih, atau saya klik position. Ini bisa dimasukkan koordinatnya atau saya fix location. Nah, ini ini senternya ya. Saya klik. Saya klik senternya. Ini saya aktifkan construct. Ininya harus diaktifkan. Ini fungsinya snap ya, ini fungsinya snap. Senternya saya aktifkan. Ya, senternya biar nanti bisa saya klik senternya ya, ini kan presisi senternya. Ini fungsinya snap. Saya klik sini. Nah, ini kan pas tengah. Saya next. Nah, ini. Di sini ada drill only atau drill sama mill. Nah, kalau drill only hanya bore ya saya klik drill only. Kemudian di sini ada spot drill. Jadi kalau kita mau ngebor di awal pasti ada spot drill atau NC drill untuk memberi tanda ya, memberi tanda jalannya masuk pahat bornya. Terus bawahnya ada pilot drill. Pilot drill ini fungsinya yaitu misalkan saya mau ngebor 25 tapi ngebornya nanti nggak langsung 25, ngebornya bertahap. Misalkan dari yang kecil dulu, misalkan dari 10, 15, 25. Nah, ini pilot drill-nya ditendang. Ini
karena ini 8 langsung aja, nggak usah pilot drill. Di sini ada drill, ya ini drill kalau mau ngebor pakai drill, kalau mau ngerimer meluaskan lubang ya diklik rimernya, kalau mau bor memperbesar lubang pakai bor. Kalau ini pakai drill, hanya drill, klik drill. Kemudian saya next, ini pahat yang dipilihkan ada spot drill, ada drill. Next, nah ini spot drill untuk memberi tanda atau awalan proses bor. Next lagi, ini spot drillnya, putaran spindle-nya sama feedingnya yang dipilihkan oleh software. Dan next, ini cairan pendinginnya sama kayak tadi. Ini bornya, ya ini bornya diameter 8. Next, ini yang dipilihkan oleh software, putaran spindle sama feedingnya. Kemudian saya next lagi, ini pendinginnya, next terus, kemudian finish. Spot drill, nah ini spot drill, drilling, spot drill depth-nya berapa ini bisa diatur sendiri. Kalau nggak diatur berarti dia default, ikut softwarenya kedalamannya berapa. Ini drill depth adjust ya, ini defaultnya seperti yang sudah disetting tadi. Ini dimensi drillnya, depth-nya 25. Spot drill. Nah, kalau sudah saya oke. Sekarang kalau mau simulasikan semua ya ini dicentang, kalau enggak ya ini di nonaktifkan. Nonaktifkan hanya hole-nya saja yang pengen kita lihat. Nah ini berarti hole-nya. Kalau sudah satu, kita buat hole yang lainnya. Caranya sama. Ya, caranya sama. Masuk ke feature lagi. Nah, atau bisa kita pattern. Ya, tadi kita buat hole satu, hole yang lainnya kita pattern. Atau kita buat satu-satu lagi kayak tadi. Hole, nah, atau kita pattern. Pattern saya next. Saya Ctrl 5 dulu. Ini saya cancel dulu. Saya Ctrl 5 pandangan depan. Feature. Saya pattern. Saya next. Nah, ini mana yang mau di pattern. Kan hole-nya ini yang saya pattern, saya tambahkan di sini. Kemudian saya next. Ini saya gandakan ya, saya gandakan. Linear. Kalau ini nanti lingkaran. Nah, karena saya linear mau saya gandakan di sana. Maka linear. Kalau di geometri nanti yang digandakan adalah geometrinya, lingkarannya. Tapi kalau pattern di sini nanti yang digandakan plus prosesnya, drillnya, proses drillnya yang digandakan. Kita pakai linear. Saya next. Nah ini saya masukkan berapa spasinya. Spasinya jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan 5. Nah ini berapa spasinya, sudutnya tadi 45 derajat, spasinya berapa? 9. Coba dilihat posisinya di sini. Nah ini posisinya, klik, saya pick sini, saya pick lagi yang ini yang dipik. Nah ini tinggal kita sesuaikan tabek lagi jaraknya. Kita sesuaikan jaraknya 45. Ini sampai pas ya ininya. Nah ini jaraknya 14, spasinya, sudutnya 45 derajat, jumlahnya 6. Nah ini 14, jumlahnya 6. Kemudian saya next, saya finish kalau sudah selesai. Nah ini kemudian saya oke. Tadi saya punya hole, kemudian digandakan pattern. Jadi saya nggak usah buat satu-satu.
Coba saya simulasikan. Nah, ini dia. Nah, sekali proses, nah, dia sudah selesai. Sekarang kita simulasikan dari awal. Kita simulasikan dari awal. Kita percepat. Nah ini proses pocket, ini bor. Nah, sudah jadi. Saya ulangi simulasi lagi, langsung 3 dimensi. Saya perlambat, saya play. Ini proses side. Saya agak cepatkan lagi. Ini masih side. Nah ini proses side, masih side mill. Ini pocket. Ini roughing, pocket roughing. Nanti kalau finishing dia akan berubah warna. Nah ini pocketnya. Ini spot drill, ini drill. Nah, sudah selesai proses milling 2 dimensi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, nah ini di sini ada result. Nah, ini. Kalau di result ini di sini ada pocket, misalkan ada, dilihat ini ada apa? Ini berarti ada error, masih ada masalah kalau ada tanda seperti ini. Kita lihat detailnya. Yang mana yang error? Nanti ada peringatannya apa yang error. Ini pocket, error untuk pocket. Nah ini ada error. Plunging may need to pre-drill or use a smaller tool. Artinya kita ada saran dari software ya. Meskipun ini sudah bisa jalan, tapi ada saran dari software kita karena diameternya untuk pocket 2 ini kita membutuhkan pre-drill atau kita gunakan smaller tool ya, tool yang lebih kecil. Artinya pre-drill itu kita ngebor dulu untuk membuat jalan pahat untuk pocket. Nah, ini bisa kita revisi lagi. Yang ini kita gunakan yang smaller tool. Ini ke operation list. Nah, ini yang roughing pas pocket 2. Di pocket 1, ini pocket 2. Yang roughing pas itu yang smaller tool. Nah, ini pakai 10. Misalkan sama-sama kita pakai pahat 8, kita play, kita oke, kita running lagi. Nah ini roughing pass, tadi masih ada errornya. Misalkan pakai 6 pahatnya. Edit. Overall lengthnya saya buat 80, expose lengthnya 50, cutter lengthnya 35, mengseng diameternya 6. Saya apply, saya oke, nah, saya play. Nah, dilihat lagi, ini sebenarnya sudah bisa. Kalau tetap nggak bisa, berarti nanti kita harus pakai ini 6
no toolpad generate, berarti ini pakai yang predrill ya kalau nggak bisa. No toolpad generate. Coba dilihat lagi operation list ini. Nah, sebenarnya ini sudah bisa. Kita berarti kalau nggak bisa pakai predrill. Strategi, nah ini harus pakai predrill. Diameternya berapa predrillnya? Nah, misalkan ini pakai diameternya 8. Atau sementara ini nggak usah pakai predrill dulu. Ya, yang penting ini sudah jalan dulu. Nah, ini sudah jalan. Nah, langkah selanjutnya ini saya stop. Nah, nanti yang perlu diperhatikan lagi di sini operation list, ada detail. Nah, nanti di sana ada tool list, ada operation list. Operation list di sini ada automatic ordering option. Ini saya klik. Nah, ini untuk setting minimize tool change. Artinya nanti ini meminimalisir penggantian pahat. Artinya diselesaikan dulu, misalkan menggunakan pahat 10, yang menggunakan pahat 10 diselesaikan dulu. Baru kalau sudah selesai, baru ganti pahat. Proses penggantian pahat ini juga memakan waktu ya, nanti akan menaikkan machining time-nya. Nah, jadi minimize tool change ini yang saya pilih. Artinya diselesaikan ketika mengerjakan pahat dengan diameter 10, semuanya diselesaikan dulu, kalau selesai baru ganti pahat yang lainnya. Jadi itu setting yang pertama, ada detail. Terus kemudian langkah selanjutnya saya masuk ke feature or manufacturing. Nah, ini kemudian saya masuk ke tool mapping. Saya klik tool mapping. Tool mapping di sini ada pahat yang kita gunakan. Ya, ada end mill diameter 25, end mill diameter berapa ini? 10, diameter 8, ada diameter 6, ada center drill, ada bore. Di software sini toolnya dipasang pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Urut ini. Nah, ini nanti yang dibuat pedoman ketika kita masang pahat di mesin CNC-nya. Harus sama susunannya. Misalkan diameter end mill 25 dipasang di tool post nomor 1. Di tool post nomor 1. Ini 10 di nomor 2, nomor 3 urut harus seperti ini pemasangannya di mesinnya. Kalau enggak, kalau misalkan di sini nomor 1 tapi di mesin dibaca nomor 3, ya nanti enggak jalan, yang dibaca nomor 3. Nanti beda pahatnya antara program sama realnya, harus sama. Atau bisa dibalik, misalkan di mesin pahatnya sudah dipasang semua. Di mesin pahatnya sudah dipasang semua. Misalkan yang diameter 25 ini di tool post nomor 4. Nah, yaitu di sini harus menyesuaikan. Berarti yang 25 ini diganti, tool numbernya diganti yang nomor 4. Biar sama, biar matching antara mesin dengan software. Ada mesin dengan program. Ya, biar tidak terjadi kesalahan. Ini yang perlu diperhatikan juga. Baik, selanjutnya kalau ini tool mappingnya sudah sesuai, prosesnya sudah sesuai, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke detail, kita simulasikan sekali lagi. Nah, kita simulasikan sekali lagi. Kemudian kita sekarang ke NC code. Kalau sudah, kita ke NC code. Nah, ini output dari CAM ini nanti NC code-nya ini. Nah, ini nanti yang disimpan, bisa disimpan di flash disk, kemudian dimasukkan di mesin CNC programnya ini. Jadi kita nggak perlu buat ini secara manual. Nah, ini kita simpan. Nyimpennya di sini. Nah, ini ada save NC. Nah, kita save NC. Sebelum kita simpan
di sini harus kita sesuaikan posnya dulu. Misalkan saya punya mesin, ya mesinnya posnya menggunakan Fanuc, programnya menggunakan Fanuc. Nah, maka di sini juga dipilih di sini posnya. Di sini Hurco VM10, saya klik double di sini. Nah, ini dicari. Terus ya, ditaruh di mana posnya? Posnya harus sesuai. Posnya antara software yang digunakan. Kalau posnya mesinnya misalkan Fanuc, maka posnya harus kita pilih yang Fanuc. Kalau enggak, nanti kita akan ngedit di sana. Nanti ada yang misalkan di softwarenya saya menggunakan pos Fanuc, tapi mesin saya menggunakan Siemens. Nah, itu nanti ada beberapa program di Fanuc yang nggak bisa kebaca di Siemens. Nanti ada errornya, kita harus edit. Ya, di sini di teknik mesin sini di Politeknik Negeri Banyuwangi kita mesinnya menggunakan Hurco programnya. Ya, maka kita posnya gunakan Hurco. Caranya kita klik di sini, di bawah sini kan ada Hurco VM10. Kebetulan ini sudah pas, sudah benar. Kalau enggak ya kita klik di sini. Kemudian saya browse di mana posnya, nyimpennya. Nah, ini saya klik di sini. Kemudian saya open. Kemudian saya oke. Nah, ini sudah posnya sudah benar. Harus sama posnya mesin sama posnya software. Kalau beda nanti kita pasti harus ngedit dulu di mesinnya. Nah, NC code. Kemudian kita simpan. Kalau posnya sudah benar, kita simpan. Save NC. Nah, ini mau disimpan di mana? Mau simpan di mana? Misalkan saya di sini latihan 1 NC. Maka di browse ini mau disimpan di mana? Ini di folder Dianrito. Nah, ini di folder sini select judulnya latihan 1 NC programnya. Kemudian saya oke. Saya oke. Sekarang kita lihat hasil simpannya tadi. Ya, di sini Dianrito. Nah, ini untuk NC code-nya, ini untuk gambarnya tadi. Nah, ini sudah tersimpan NC code-nya. Ya, NC code-nya ini nanti yang kita simpan di flash disk, kita masukkan di mesin CNC. Atau kalau enggak pakai flash disk, bisa pakai kabel data kalau sudah mesinnya terhubung sama PC. Nah, kembali lagi gambar. Nah, itu tadi kita sudah selesai untuk milling 2 dimensi sampai outputnya NC code. Sudah selesai semua. Ya, semoga penjelasan saya hari ini atau pertemuan kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik. Jika memang ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan via media sosial, via WA atau yang lainnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas ke milling 3 dimensi. Ya, sekarang 2 dimensi, berikutnya ke milling 3 dimensi. Jadi saya review lagi untuk pertemuan kali ini. Jadi harapannya setelah melihat video tutorial feature cam milling 2 dimensi ini, Anda semuanya bisa memprogram CNC milling dengan software feature cam, ya, tetapi yang 2 dimensi. Jadi harapannya sampai bisa memprogram milling CNC dengan bantuan software yang 2 dimensi. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan dan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.